واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على القدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم. محمد جبل بالغ دينته محمد لم يزال من القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاضحة الأمنين ونوامي النصارى والنصارى ويحفظ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء وشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. الفاتحة بالقبور تمام إليك الصور إلى عدد الصور صلى الله عليه وسلم أحمد بن الليل ثم المرحبا ببكر بن أبي أحسن بن الليل ثم المرحبا بالأحمد بن أحمد بن الضجاج السجاد ثم المرحبا بعلي بن عبد الرحمن بن أحمد بن الضجاج السجاد ثم المرحبا بعلي بن عبد الرحمن الحبشي ثم المرحبا بمحمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم المرحبا بعبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم المرحبا بسالم بن دان ثم المرحبا بصدق بسالم بن دان ثم المرحبا بعلي بن مسلم بن القاص ثم المرحبا بمسلم بن القاص ثم المرحبا بصالح صالح بن معاذ القاص ثم المرحبا بن القاص ثم المرحبا بحسين بن ثم المرحبا الحداد ثم المرحبا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالدين ووالديكم وصلوا على كتاب شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا وللوالدين آمين. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا نعمه نعما كثيرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibul A'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang alhamdulillah tahadusan binikmah sampai dengan detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita semua nikmat dan hidayahnya. Khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, hidayah dan hidayah. Sehingga pada kesempatan malam ini kita masih mau untuk sama meluangkan waktu duduk di masjid ini. Setelah selesai salat kita tunaikan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah. Yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang kita luangkan serta duduknya kita semua pada malam ini dijadikan oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan baik di majlis ini ataupun di majlis-majlis yang lainnya senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya. Baik, ibadah Allah, melanjutkan pelajaran kita yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 144.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran-Nya. Sekali lagi saya tekankan, salah satu kewajiban umat Islam di dalam rukun iman adalah percaya dengan kitab-kitabnya Allah. Artinya semua kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah wajib kita yakini, termasuk salah satunya adalah Al-Quran. Dan gak cukup sampai di situ ya teman. Salah satu kewajiban kita juga di dalam meyakini kitab suci kita, bahwasanya Quran itu adalah semuanya mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran bukan bikinan Nabi Muhammad, Quran bukan bikinan kerjasama Nabi Muhammad dengan sahabat Nabi. Enggak, Quran itu semuanya mutlak dari Allah, semuanya, bahkan sampai bunyi-bunyinya pun, A, I, U-nya itu sedikit pun gak ada ditambahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semua dari Allah 30 juz sebagaimana yang Allah sampaikan kepada malaikat sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi fitnah kalau ada yang mengatakan bahwasanya Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad. Oh iya, satu contoh sederhana sebelum kita masuk bahasan kita. Di dalam Quran saat ini kita sedang ibadah di masjid, betul ya? Masjid Jannatin. Di dalam Quran juga dijelaskan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ya. Minal masjidil haram ila masjidil. Kenapa disebutnya masjid dalam Quran? Sementara kalau bapak ngaji tata bahasa dalam bahasa Arab, yakni dalam mushafnya itu tidak ada sebetulnya masjid. Ismul makan, tempat untuk sujud sesuai dengan mushaf yang sudah baku, yakni bukan masjid tapi masjid. Masjid. Tempat sujud masjid. Kenapa jadi masjid? Padahal agama sudah baku. Artinya meskipun sudah dirumuskan secara baku, tapi ketika Allah turunkan sebagai masjid, maka kita menggunakannya tetap masjid. Ya. Jadi nggak ada fitnah kayak begitu. Maksudnya kita katakannya itu baru salah. Kalau begitu ngomong ahsan tinggalin di cakap buat kita. Baik. Apa kata Allah? Qad taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil. Ayat qad di sini maknanya adalah litahqiq, yakni untuk menyatakan kepastian. Karena taqalluba wajhika fis sama', bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa melihat Habibul Allah, kita punya Nabi tercinta, Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi suka menengadahkan, mengadahkan wajahnya kemana? Fis sama', ke arah langit. Nabi Muhammad salah satu yang dijelaskan adalah Nabi saat itu sedang menanti sesuatu. Apa yang Nabi nanti? Baik, dijelaskan bahwasannya falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi Nabi itu sudah disaksikan sama Allah, beliau suka menengadahkan langitnya ke sama, langitnya ke wajahnya ke langit. Itu sedang menanti, menunggu datangnya wahyu. Kemudian apa yang ditunggu dengan wahyunya? Yakni beliau menunggu datangnya wahyu untuk Allah perintahkan yang namanya kiblatnya umat Islam pindah ke Ka'bah Baitullah yang sebelumnya ada di Baitul Maqdis. Ya. Fawalli
Syatrul Masjidil Haram. Makanya kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk dipindahkan ke yang namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di dalamnya adalah Ka'bah, dan tidak ada satu bangunan yang kalau antum pandang itu bangunan turun rahmat kecuali Ka'bah itu. Makanya mudah-mudahan antum yang hadir majelis ini dan di majelis-majelis lain yang istiqamah yang belum punya kesempatan untuk bisa melihat Ka'bah langsung, mudah-mudahan wasilah antum duduk di majelis Allah izinkan antum untuk bisa datang langsung melihat Ka'bah Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin gak Pak? Mungkin bagi Allah gak ada yang mustahil. Cuma jangan lupa di dalam hadis qudsi ada Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Quran semua datangnya dari Allah mutlak. Hadis qudsi pemahaman dari Allah, tapi kalimatnya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi semua yang diambil daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika kita membawakan hadis qudsi pasti dijelaskan dulu kita mengatakan Allah Ta'ala. Ya. Jadi hal-hal yang demikian itu kenapa jadi perhatian buat kita? Karena jangan sampai kemudian umat Islam salah dalam akidah. Begitu dia salah dalam akidah, maka akan hilanglah semua amal ibadahnya. Di detik dia salah dengan akidah, detik itu juga dia sudah meninggalkan keislamannya. Waliyadzubillah. Baik. Ya. Maka akan kami bagikan engkau, kata Allah, yakni ke kiblat yang engkau senangi, ke Ka'bah maksudnya. Ya. Fawalli wujuhakum syatral Masjidil Haram. Fawalli wajhaka. Maka kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Dan kemudian kata Allah, dimanapun, dimana saja engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Ya. Jadi Ka'bah itu bukan cuma kiblat buat mereka yang tinggal di Saudi doang. Kalau masuk buat kita. Jadi di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di Brunei, mau di mana, tetap umat Islam itu kiblatnya satu, yakni kepada Ka'bah. Gak boleh berlain aja. Gak boleh. Gak boleh kemudian kita bikin satu hal yang nyeleneh, kemudian tampil beda, tapi nyeleneh. Kita bikin kiblat gak pada Ka'bah, maknanya biar praktis. Makanya gak boleh, gak sah sholat. Ada kaitan mengatakan begitu. Makanya kita nggak usah kaget kalau di Indonesia itu banyak yang nyeleneh dalam urusan agama. Ada kaitan mengatakan khalif Allah. Kita ini kalau tampil beda pasti gampang dikenal. Ya, bapak nih, bapak kalau mau dikenal gampang nggak? Tampil beda aja, pasti orang kenal. Misal di Allah Muhammad di kampung kita di rumah bapak kan lagi modal tuh goes, ya banyak yang pada goes. Bapak sebelumnya gak dikenal di kampung, di kota gak dikenal. Kalau bapak mau cepat dikenal, gampang bapak ikut main goes sama kayak tetangga yang lain, cuma penampilan beda. Kalau yang lain pakai sepatu olahraga, bapak ikut main goes pakai jas, pakai dasi, pakai pantofel, pakai helm, pasti dapat dikenal. Meskipun dikenal merah di situ gitu. Khalif ta'af. Dan kita khawatir jadi banyak kayak gitu. Tampil beda, tapi nyeleneh. Ya. Jadi banyak menyelisih yang sudah disepakati oleh ulama-ulama kita terdahulu.
yang ilmunya bersandar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya belum pernah ketemu ada orang kalau ngomong kalau habis baca doa jangan baca amin. Nanti saya baca doa, bapak amin semua, di mata dia salah. Harusnya baca doa itu bukan amin tapi alhamdulillah. Baru tumben itu saya dengar itu. Hah? Pesantren Zaitun yang lagi heboh, pagi gue bilang, ya ngomong kalau habis baca doa anak-anak jangan bacanya amin. Kenapa? Karena amin itu artinya semoga Allah mengabulkan. Kata dia itu berarti kita suudzon sama Allah, nggak percaya sama Allah. Harusnya habis baca doa itu ucapnya bukan amin tapi alhamdulillah. Kalau lagi doa sendirian mungkin ada yang tahu. Bapaknya lagi doa sendirian, ya Allah kabulkan doa saya, alhamdulillah. Nggak ada yang tahu. Yang berabe kalau pas sholat yang mana? Baca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ada doa yang kita baca. Ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku baca apa? Amin. Mestinya dia kalau konsisten jangan baca amin. Waladdallin. Alhamdulillah. Kan ngaco nih. Kenapa kita baca amin? Karena ada keterangan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kau menyaksikan aku salat. Nabi Muhammad salatnya kayak begitu. Nabi Muhammad baca amin. Kenapa kita salat aja? Kenapa kemudian umat Islam itu bertindak setelah tahu dalam model kayak begini? Karena yang begini bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Itu tempat Al-Zaitun dikenal sebagai pondok pesantren. Umumnya kalau anak kita masuk ke pondok kemudian pulang dari pondok, itu orang kampung husnuzon. Kalau anak kita dimaklumi agamanya lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang tidak masuk dalam pesantren, kan begitu. Bahkan tak sedikit orang tua-tua di kampung dengan kerendahan hati dan menghormati ilmu, ketika ada anak muda pulang dari pondok pesantren, maka orang tua akan menganggap anak muda itu pun sebagai ustaz. Kan begitu. Dihormati ilmunya dengan husnuzonnya. Bayangin kalau kiai kayak begitu, karena biasanya santri ikut sama kiai. Kalau kiai kayak begitu pemahamannya, kemudian umat nggak dikasih tahu, MUI nggak bergerak, Menteri Agama nggak ngomong apa segala macam, kemudian dia sudah mencetak beberapa generasi. Ketika dia sampai ke kampung didaulat sebagai ustaz, kemudian mohon maaf, dia akan kembali menyampaikan apa yang dia dapat dari pondoknya. Jangan kaget kalau tiba-tiba ternyata akan menyebar kemana-mana pemahaman yang demikian. Itu yang paling bahaya. Tapi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pemerintah kita yang sudah langsung terjun aktif untuk menangani kasus daripada Al-Zaitun. Saat ini sedang dalam proses, mudah-mudahan kita minta supaya dipercepat daripada hasil prosesnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Kemudian dijelaskan bahwasanya masalah yang namanya pemindahan kiblat ini, ya, yakni terjadi di dalam bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu termasuk juga bulan yang mulia setelah daripada Asyarul Hurum, yakni karena di dalamnya itu terdapat peristiwa Allahumma sholli Muhammad, pindahnya Allah pindahkan kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah Musyarrafah. Karena waktu Ka'bah, waktu Baitul Maqdis itu masih menjadi kiblat umat Islam, otomatis waktunya pun cukup lama saat itu. Kalau saya nggak salah sekitar 17 bulan lebih, artinya 1 tahun lebih
umat Islam itu kiblahnya di Baitul Maqdis, kemudian Allah turunkan perintah supaya dipindahkan kepada Ka'bah, otomatis ini akan juga menimbulkan pertanyaan, kenapa mesti dipindah? Tapi syuh, keimanan sahabat-sahabat Nabi, salah satu bentuk keimanan yang harus kita contoh, mereka itu kalau datang perintah dari Allah dan Rasulnya nggak pakai nanya kenapa, tapi dikerjakan langsung oleh mereka. Sami'na wa ata'na. Beda sama kita. Kita ini kalau ada perintah agama nanya dulu, kenapa sih kayak begini? Bisa nggak kalau usah begini? Ya. Bahkan ketika belum turun yang namanya perintah khamr, diharamkannya khamr, ya, itu mohon maaf, turun perintah tersebut, sahabat-sahabat Nabi yang itu khamr langsung dipecahkan, dibuang semuanya. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi yang sudah terlanjur diminum khamrnya. Kemudian apa yang terjadi? Karena dengar itu ayatnya, dia langsung muntahkan apa yang ada dalam perutnya. Jadi imannya sedikit pun tanpa keraguan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Sebetulnya Pak, kita ini ada di komplek maritim Pak. Sebetulnya keimanan, ketaatan tanpa sedikit pun keraguan itu dicontohkan oleh anggota-anggota TNI. Polisi TNI itu salah satu yang mencontohkan kepada kita, kalau udah perintah atasan kudu taat. Betul kan? Ada anggota di sini? Ada anggota ya? Satu ketika bapak lagi enak dapat tugas di Jakarta, lagi enaknya di santai lagi dipanggil, tiba-tiba dipanggil komandan. Begitu dipanggil menghadap, siap komandan, izin kamu besok saya pindahin ke Papua, ke betul. Saya tanya, anak gua untuk perintah berani nego kan? Gak berani. Mau di Papua tahu di mana? Gak siap makan. Berani nego. Apalagi sampai gak mau gitu. Kalau gak dapat sanksi. Jadi kalau perintah Allah dan Rasulnya jangan itu nanti kita tahu faedahnya. Ya, saya. Nah kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Nihayatul Zaid menyebut bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia setelah daripada bulan Ashhurul Hurum yang termaktub dalam surah At-Taubah. Ada 4 bulan yang dimuliakan dalam surah At-Taubah. Ya. Yang 3 bagian veteran, kemudian yang 1 agak berjauhan. Yakni apa aja bulannya? Baik, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atun haram. Berarti Allah kata Muharram yang 1 bulan Rajab. Ya, baik. Nah kemudian ibadah Allah dikisahkan bahwasanya sebelum terjadi yang tadi kita jelaskan di ayat yang kita baca, sebelum terjadi pemindahan itu Nabi Muhammad suka menengadahkan daripada wajahnya ke langit untuk menunggu datangnya wahyunya Allah agar dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Ya. Wa qala ba'dul mufassir, dan beberapa ahli tafsir mengatakan, kenapa demikian? Kenapa Nabi Muhammad kok sampai menunggu supaya kiblat dipindahkan kepada Masjidil Haram? Sebagian mufassir mengatakan Nabi Muhammad tidak begitu sama. Kalau yang namanya kiblat itu ada di Baitul Maqdis karena sama dengan juga umat Yahudi. Sama dengan umat Yahudi. Kita bisa ambil kesimpulan ya. Ternyata Nabi Muhammad itu suka menyelisihi daripada apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Salah satu contoh, mereka menghormati daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian mereka berpuasa.
Nabi Muhammad mengatakan ana ahli Musa, aku lebih berhak terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Muhammad puasa juga, tapi untuk menyelisihi daripada kebiasaan mereka, apa kata Nabi Muhammad? Kalau nanti umurku panjang, kalau teman aku akan puasa 2 hari. Supaya apa? Supaya berselisih dengan kebiasaan orang-orang. Jadi bukan mereka yang mesti jadi patokan, jadi contoh, bukan. Justru kalau kita ngaku ikut dengan Nabi Muhammad itu suka menyelisihi daripada orang-orang Yahudi, umat Islam. Kenapa disunahkan pakai jenggot? Kumis dipipisin, jenggot dibaca. Karena kalau saya biasa saya baca, orang Yahudi sebaliknya. Jenggotnya nggak ada, kumisnya ada. Sebaliknya. Kalau saya nggak salah, nah kita yang Islam disuruh supaya terbalik dengan orang Yahudi. Jadi apa yang dikatakan Yahudi kita sebaliknya. Supaya tidak bersama bagi mencontoh kepada mereka, bagi kita syukur. Makanya saya bingung kalau umat Islam itu dikit-dikit ngambil contoh ke Yahudi, memang tidak ada contoh yang lain. Memang kita punya sejarah sahabat Nabi sebelum banyak nggak ada bisa jadi contoh. Sementara ahli-ahli ilmu dulunya ada orang-orang Muslim. Ya. Makanya lucu kalau tiba-tiba di salah satu pendidikan Islam harus memulai salam dengan mengucapkan salam itu salam orang Yahudi. Salam tidak dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, catat itu. Meskipun kadang-kadang kita sendiri yang bisa segan ucapnya. Kita kan kalau sama teman aja ketemu di pagi ucapnya apa? Selamat pagi, siang, selamat siang, malam, selamat malam. Nah kalau pagi masih mendung, mau dibilang pagi udah gelap, dibilang malam masih pagi. Jadi enggak ketemu ucapin salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu kalau Bapak ingin mendapatkan banyak doa, banyak-banyak mengucap salam. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Dan kita kalau ucapin salam, balas dengan yang semisal assalamualaikum wa waalaikumsalam, atau lebih baik dengannya assalamualaikum wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak kalau mengucapkan salam, assalamualaikum, keselamatan buat kamu, yang diucapkan akan menjawab keselamatan juga buat kamu. Jadi setiap kita ketemu orang, kita mengucapkan salam, kita sedang mendoakan dan doakan mereka. Ya. Makanya biasanya mengucapkan salam ya. Baik. Nah kemudian Nabi kita Muhammad SAW beliau ada kepada Jibril bahwasanya beliau tetap pengen supaya kiblat itu pindah ke Ka'bah Baitullah. Apa kata malaikat? Malaikat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bahkan malaikat Jibril mengatakan kepada Sayyidina Muhammad SAW, langsung minta saja kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Ya. Baik. Jadi kenapa Nabi Muhammad suka menyalahi Yahudi? Bukan cuma karena dalam urusan berbeda agama, bukan. Dijelaskan bahwasannya ada beberapa poin kenapa Nabi Muhammad minta pengen supaya Ka'bah itu jadi kiblat umat Islam. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW beliau menerangkan bahwasannya orang Yahudi itu suka ngegosip, ngomongin. Orang Yahudi suka ngomongin Islam. Artinya sedikit banyak bisa dikatakan merendahkan. Apa yang diomongin orang Islam, orang Yahudi, bahwasanya mereka mengatakan begini. Katanya orang Islam itu beda dengan Yahudi, tapi kok kiblatnya sama. Itu salah satu poin yang menyebabkan Nabi Muhammad kepengen supaya kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah Baitullah. Kemudian yang kedua, bahwasanya Masjidil Haram adalah kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi syariat Nabi Allah Ibrahim itu banyak diteruskan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Saat ini jamaah Indonesia banyak yang udah pulang haji.
Mudah-mudahan Allah terima hajinya. Hajat mabrur sahih masykur wa tamam maghfur. Ya. Meskipun kita agak sedih, umat Islam yang berbondong-bondong pulang haji begitu banyak, ternyata ada satu yang tampil beda. Apa tampil bedanya? Ada ibu-ibu begitu pulang haji, turun dari pesawat itu langsung pamer emas. Ya Bu ya, ada yang begitu Bu? Saya baca di media ternyata emas yang dipameri itu beratnya 180 gram, 1 kilo lebih. Sampai saya nonton, saking saya mau tahu, saya nonton videonya, itu ibu saking pengen nunjukin emasnya, dia rumah apa tas kopernya, apa cabinnya dia nggak mau. Akhirnya dipanggil petugas buat ngambil cabin. Saya coba dalam hati, ya Allah, apa yang dipakai kayak begitu? Akhirnya nanti yang jelek adalah ibadahnya. Lihat loh. Oh ternyata orang Islam pulang haji begitu kelakuannya itu yang jelek ibadahnya. Apa sih yang dipakai? Ente mau punya ente mau punya duit banyak, emas banyak, sama juga makan segitu-gitu doang. Apa sih yang dipakai? Saya cuma bilang ya Allah, alhamdulillah waktu dia ke Madinah ke Mekah dia gak beli gigi emas. Mungkin kalau dia beli gigi emas sepanjang jalan dia bakal tahu untuk giginya. Jangan, sombong itu bukan pakaian itu, ya. Sombong itu bukan pakaian itu. Ya, jadi yang begitu itu harus diikuti. Maka saya bilang kalau juga begitu nanti yang akan dikritisi khawatir adalah ibadahnya, bukan cuma pelakunya. Ya. Karena Indonesia itu sudah kayak begini. Kalau yang nyangkut, mohon maaf ya, beberapa orang oknum di Indonesia itu sudah kayak begitu. Kalau yang nyangkut dengan urusan agama Islam, yang disalahkan bukan pelakunya, tapi syariat. Contoh, ada orang pakai jilbab, kemudian mohon maaf berbuat dosa, yang disalahin pelakunya ke jilbabnya. Jilbabnya tuh yang berjilbab aja begitu tuh, yang salah jilbabnya, padahal yang salah pelakunya. Syariat agama nggak ada yang salah. Bahkan saya sedih kalau bicara jilbab sama peci itu, mohon maaf, ada yang nggak pernah pakai jilbab, nggak pernah pakai peci, mungkin kemana-mana nggak pakai peci, nggak pakai jilbab, begitu ketangkap tersangka pakai jilbab semua, pakai peci semua. Kenapa kok situasi Islam namanya seperti itu? Waktu sebelum korupsi ngambil duit rakyat nggak pakai jilbab, begitu disidang ambil nggak pakai jilbab. Apakah segitu rendahnya syariat agama di Indonesia? Dan jahatnya yang dipakai mau aja lagi. Ya, dengan ini semua. Antum siapapun yang berbuat salah, jangan salahkan syariat agamanya, salahkan pelakunya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kenapa dipindahkan ke kiblatnya? Nabi pengen dipindahkan ke Ka'bah Baitullah, karena kalau dipindahkan ke Ka'bah Baitullah itu akan membuat orang Arab tertarik dengan Islam. Artinya bisa lebih menyebar lagi daripada Islam. Dan subhanallah, karena itu terbukti sampai dengan saat ini ya teman. Bahkan tahaddusan binikmat, terima kasih sama Allah, Indonesia meskipun jauh dari Arab Saudi, jauh dari Mekah Madinah, tapi ternyata di Indonesia jumlah pemeluk agama Islam yang ikut dengan Nabi Muhammad itu lebih banyak dibandingkan di Mekah dan Madinah. Jadi beruntung kita yang tinggal di Indonesia. Yang keempat, Habibullah Sayyidina Muhammad, beliau ingin yang namanya kiblat dipindahkan ke Ka'bah Baitullah, karena Ka'bah Baitullah, Mekah Al-Mukarramah itu adalah tanah airnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi poin-poin tersebut yang membuat kemudian Nabi Muhammad kepengen
kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah, dan alhamdulillah Allah pindahkan kiblat ke Ka'bah sampai dengan saat ini. Ya, sampai dengan saat ini. Ya, meskipun di sana ada masjid yang satu waktu pernah menghadap ke Baitul Maqdis, satu waktu dipindahkan menghadap Ka'bah. Makanya disebut masjidnya adalah Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain. Ya. Nah, kemudian timbul juga pertanyaan, kenapa harus dipindahkan? Kenapa harus dipindahkan kiblatnya? Ya. Jawaban yang paling pas adalah karena sudah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau udah datang syarat Allah, jangan gitu. Dan subhanallah, antum silahkan cek, tidak pernah ada siapapun yang dia menjalankan syariat agamanya Allah kemudian akan selesai hidupnya. Gak ada. Syariat yang kita jalankan tidak akan menutup pintu rezeki kita. Bahkan syariat yang kita tegakkan akan semakin mendatangkan banyak keberkahan buat kita. Betul? Betul. Ya. Ada orang soleh, dia jalan syariat aja. Sholatnya dia jaga, puasanya dia jalani. Jangan bukan cuma yang wajib, bahkan yang sunnah dia tegakkan. Orang yang kayak begitu, hidupnya gak akan pernah gelisah. Suatu ketika di kampung kita ada orang kayak gitu, tapi ternyata hidupnya miskin. Sehingga nggak sedikit yang mengatakan itu buktinya jalan syariat tapi hidupnya kok miskin, susah hidupnya. Kalau orang soleh hidupnya miskin, saya yakin ada, bahkan mungkin nggak sedikit. Saya setuju kalau orang soleh itu ada yang hidupnya miskin, saya setuju karena banyak contohnya. Tapi saya nggak setuju ketika kemiskinan orang soleh tersebut dianggap menyusahkan hidupnya orang soleh. Saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Bagaimana mungkin dia merasa susah dengan kemiskinannya, sementara dia tahu ketentuan Allah yang menghendaki dia hidup dalam keadaan miskin adalah yang terbaik dalam hidupnya. Dia boleh miskin, tapi hidupnya gak akan susah. Dia boleh miskin, tapi hidupnya gak akan gelisah. Coba lihat dengan kita punya penghasilan, kita punya gaji, kita punya harta, tapi terkadang dengan harta yang kita punya bukan ketenangan yang kita dapatkan, melainkan kegelisahan yang kita dapatkan. Karena bisa jadi masih banyak syarat-syarat agama Allah yang kemudian kita tinggalkan dengan sengaja. Ya. Makanya kita yang saat ini tinggal menjalani saja, kita jaga, ya. Termasuk juga salah satu sunnah dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Ya. Jadi ibu nanti kalau Ka'bah itu, ya kita doa kita menghadap kiblat, menghadap bukan menyembah. Meskipun ada yang mengatakan umat Islam katanya anti berhala, buktinya dia sujud tempat batu. Emang Ka'bah bukan batu? Kita gak sujud kepada Ka'bah, sujud kepada Allah. Ka'bah hanya menghadapkan saya. Ya. Makanya kita yang mesti bisa menjaga apa yang sudah diberikan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Jaga saja sudah. Ya. Dan insya Allah tidak ada sedikit pun syariat Nabi Muhammad yang akan menyusahkan hidup kita. Nggak ada. Ya. Makanya kemudian dijelaskan bahwasanya kita ini kalau beriman harus mematuhi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang Yahudi mau nyangkal silahkan, mereka nggak setuju silahkan, tapi kita umat Islam dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul sampaikan, kita harus menyetujui dan menjalankannya. Artinya semua ketentuan Allah yakini itu adalah yang terbaik yang harus kita lakukan. Semua hukum-hukum Allah yakini itu adalah hukum yang terbaik yang mesti kita lakukan. Apa kata Allah? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Jangan kalau tidak bisa kayak gitu. Makanya terkadang yang bikin kita kecewa itu ketika kita minta sama Allah
kita mengharapkan sesuatu atau kita mengharapkan Allah itu harus mengikuti maunya kita, bukan kita ikut maunya Allah. Sebetulnya Pak, yang paling enak itu kalau doa sama Allah, ya Allah, saya serahkan hidup saya kepadamu ya Allah, berikan senantiasa kepada saya yang terbaik. Jadi begitu kita terima sesuatu, kita yakin bahwasanya inilah yang terbaik dari Allah. Coba kadang-kadang kita kalau minta sama Allah itu kan kita suka minta maunya ini, itu, maunya itu. Kadang-kadang kalau nggak dikabulkan sama Allah atau tertunda doa kita, misalnya disebab dosa kita masih banyak, Allah menganggap kita belum pantas. Ketika kita meminta kepada Allah, kemudian Allah belum mengabulkan doa kita, bukan Allahnya gak mampu, Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Bisa jadi doa kita yang tertunda, yang pertama karena sebab masih adanya dosa-dosa kita kepada Allah yang membuat doa kita tertunda, atau yang kedua, apa yang kita minta sama Allah ternyata di mata Allah kita belum pantas untuk menerimanya, sehingga Allah tunda doa tersebut sampai kapan? Sampai Allah anggap engkau sudah pantas menerima apa yang kau inginkan. Kan banyak tuh orang pengen kaya tapi gak kaya-kaya, husnuzon sangat baik, karena mungkin Allah anggap kita gak pantas buat kaya. Oh enggak, kalau saya kalau kaya saya akan sedekah banyak ke masjid. Itu kan ngomong gak punya duit, enggak punya duit beda lagi. Makanya mungkin di mata Allah kalau kita kaya, kita gak pernah kayak begini. Mungkin di mata Allah kalau kita punya harta berlebihan segala macam, kita akan tinggalkan ibadah kepada Allah atau akan dapat sombongnya kita sebagai manusia. Makanya subhanallah, tahadusan bi nikmat, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, inilah yang Allah tentukan terbaik buat hidup kita. Ya. Dan kalau bukan nikmat, lihat yang ada di bawah kita. Contoh sederhana Pak, kalau Bapak nggak bersyukur ada di tengah-tengah sini, di Jannatin, di komplek Marinir ini, Bapak merasa kurang cocok, kurang puas segala macam. Bayangkan setiap Bapak ada di depan komplek, di jalan raya, Bapak lagi pakai baju dinas atau baju biasa, Bapak jalan kaki menuju masuk dalam komplek ini, sebetulnya saat itu tanpa kita tahu bisa jadi ada banyak doa-doa yang terucap yang minta kepada Allah, ya Allah enak kayak beliau bisa tinggal di dalam. Ternyata nikmat yang kita miliki saat ini banyak yang kepengen memiliki juga seperti kita. Cuma kadang-kadang mohon maaf terlalu banyaknya keinginan yang kita mau sehingga membuat kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, makanya mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini dan juga majelis yang lain senantiasa menjadikan kita hamba Allah yang semakin bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi Muhammad, dan bisa lebih banyak menerima dan mensyukuri ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan jazaa. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca Allah kabulkan niat kita. Allah terima hajat-hajat kita. Allah jadikan Indonesia baldatun thayyibatun rabbun. Allah kuatkan persatuan umat Islam di Indonesia. Allah berikan kemudahan kita untuk menghadapi semua urusan dunia akhirat kita. Dari Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Ya Allah, saat ini banyak saudara kami yang menunaikan ibadah haji. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami rindu sama seperti mereka. Izinkan kepada kami semua yang hadir saat ini minimal satu kali dalam hidup kami sebelum kami semua kembali menghadap kepadamu, kami punya kesempatan untuk bisa datang langsung ke Ka'bah Baitullah dan ziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Allah bihabil Fatihah wa sallallahu alaihi wa sallam.
ذات الفاتحة ومن قدرت عليه صلاة الفاتحة يا فريد الحميد كاشف الله يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اوقعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وعلى من رزقنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وصدر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. دعوه فيه وتحيته فيه سلام واخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Yang baik dari Allah, baik dari saya pribadi, alhamdulillah min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.